Yesus, saat ini Yesus. Saat ini Yesus, saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Kita berdoa. Apapun keadaan kami pada sore hari ini, meskipun kami sedang dalam tekanan dan persoalan, tetapi kami kagum kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Kasih Tuhan tiada duanya bagi kami, sehingga pada sore hari ini kami selalu merindukan lawatan Tuhan. Kami selalu merindukan firman Tuhan, firman yang berkuasa, firman yang akan meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami akan melihat Tuhan melawat kami. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Sucikan dan kuduskan bibir mulut hamba-Mu untuk layak untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami mendapatkan lawatan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan apapun keadaan kami. Urapi umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini, apapun tantangan dan beban yang mungkin sedang kami hadapi, kami percaya ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan turun di dalam seluruh kehidupan kami, maka kami akan melihat jalan-jalan keluar yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Terima kasih Pak Kepala dan Badan Pengurus Jemaat yang sudah memberikan kesempatan pada sore hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Reverend Pak Rambo yang juga sudah menyampaikan kesaksian yang begitu indah untuk meneguhkan kita bagaimana kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Baik, pada sore hari ini saya membawa kita untuk melihat sebuah tema yang menarik, yaitu eksposisi tentang kitab Yunus, ya, dengan memaknai panggilan Yunus, sebuah cerita narasi bagaimana seorang nabi, ya, yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyampaikan bahwa rahmat Tuhan itu besar bagi umat manusia. Tetapi dalam cerita ini Yunus kadang-kadang lari dari panggilannya. Baik, pada sore hari ini saya membawa kita untuk melihat kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu
barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, dalam di dalam kitab Yunus kita akan melihat bagaimana Yunus melakukan perjalanan bukan untuk menjawab panggilan Tuhan, tetapi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke sebuah tempat yang berbeda dari maunya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau seorang nabi, lalu firman Tuhan itu datang kepadanya, ini sesuatu yang luar biasa. Karena tidak semua firman itu bisa datang kepada seorang nabi. Tetapi Yunus, di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 jelas, firman Tuhan datang kepada Yunus. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hari ini Tuhan tidak bicara langsung kepada saya dan saudara di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berdiam diri, mungkin Tuhan ingin merindukan sesuatu dari kita, yaitu ketika kita meresponi panggilan Tuhan. Mengapa? Karena ini panggilan yang mulia, ini panggilan yang kudus. Kalau Pak Jokowi panggil menterinya ke istana presiden, ya itu panggilan biasa. Mengapa? Itu panggilan negara. Mengapa? Karena Pak Jokowi adalah manusia, memanggil para menterinya juga manusia. Ya, kalau Pak Rolando dipanggil oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, jadi itu panggilan tugas, panggilan negara. Karena yang memanggil dan yang dipanggil sesama manusia. Tetapi ketika Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kudus, lalu datang memanggil saya dan saudara, inilah yang disebut dengan panggilan mulia, panggilan yang kudus. Allah yang maha kudus memanggil manusia, lalu dikuduskan. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita belajar dari kitab Yunus, bahwa perjalanan Yunus adalah perjalanan yang menjauh dari panggilan Tuhan pada ayat yang pertama. Padahal Allah telah memilih Yunus. Padahal janji Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, bahwa Allah telah memilih bangsa Israel untuk apa? Allah telah memilih Pak Nambo untuk apa? Allah telah memilih Pak Gembala Sidang untuk apa? Allah telah memilih badan pengurus jemaat untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi bangsa di bumi ini. Jadi panggilan Tuhan bukan panggilan biasa. Panggilan Tuhan bukan panggilan yang tidak punya nilai. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam teks ini, bahwa perintah Tuhan meminta Yunus pergi ke Niniwe, tetapi Yunus bangkit dan pergi ke Yapo. Dan kita melihat di dalam cerita pasal yang pertama, dampak atau akibat dari tindakan Yunus, apa yang terjadi? Badai datang menghantam kapal itu, dan kapal itu hampir pecah. Kenapa? Karena sikap Yunus yang menolak panggilan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan panggil kita untuk melayani, lalu kita menolak, mungkin Tuhan tidak langsung bawa kita ke dalam perut ikan yang besar, tetapi akan ada persoalan-persoalan yang datang. Akan ada badai-badai kehidupan yang Tuhan akan izinkan terjadi, sehingga orang banyak menafsir bahwa Allah di dalam PL itu adalah Allah yang kejam, Allah yang penuh dengan murka. Tetapi kalau kita melihat pasal yang ketiga, pasal yang keempat, ternyata Allah yang ada di dalam kitab Yunus adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang penuh dengan panjang
sabar ketika umat Niniwe memberontak, ketika mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Allah mengutus Yunus untuk memberitakan kasih setia Tuhan agar mereka bertobat. Ini artinya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada umat Tuhan untuk mereka berbalik dari tindakan yang jahat menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk hidup, untuk apa? Untuk kita berbalik kepada Tuhan. Kekasih Tuhan. Di sisi lain, walaupun Yunus pergi, ya, menjauh dari Tuhan, ya, ini ya, ketika Yunus seorang nabi, punya hubungan, punya link yang begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi yang menarik apa? Yunus menghindari dari panggilan Tuhan dengan pergi lebih jauh ke Niniwe. Ya, Yunus berpikir bahwa dia bisa lari dari Tuhan. Padahal Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Kemanapun Yunus ada, Allah hadir. Bahkan ketika dia ada di dalam dasar laut. Karena dalam budaya saat itu, bahwa ketika ada di dalam dasar laut, artinya dia begitu jauh dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu maha hadir. Sifat Tuhan jelas. Tuhan tidak hanya hadir ketika kita ada di dalam gereja. Tuhan tidak hadir hanya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak hanya hadir ketika kita membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan hadir di dalam seluruh musim kehidupan saya dan saudara. Amin. Mungkin kita sedang dalam air mata yang sedang mengalir. Mungkin kita sedang pergumulan yang berat. Mungkin ada persoalan-persoalan yang sampai hari ini Tuhan belum jawab. Tuhan tetap hadir di sana. Tuhan ada di jalan. Tuhan ada ketika kita ada di kantor. Tuhan ada ketika kita sedang jalan-jalan. Karena sifat Tuhan bahwa Dia maha hadir. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang menarik adalah seorang yang bernama Richard, ya, Philip, dalam Reform Expository Commentary, ya, Jonah and Micah, dia mengatakan bahwa penolakan terhadap anugerah Allah merupakan tanda kemunduran rohani seseorang. Kehadiran gereja GKI Hosana ini merupakan anugerah Tuhan. Amin. Untuk menjawab tema lapangkanlah tempat kemahmu. Apa yang harus kita buat? Menerima panggilan Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Saya sudah lama sekali kenal dengan, ya, saya panggil dia seperti orang tua, Om Sabilo, Om Sipinus. Seperti apa? Tiba-tiba hadir di tempat ini, ya, ada di sebelah rumah. Ini anugerah yang tidak bisa ditolak. Amin. Kita menikmati seperti kesaksian Pak Mambo, ketika kita haus dan rindu dan selalu mencari firman Tuhan, maka ada perkembangan. Dan saya amin janji itu, saya klaim. Ketika semakin kita belajar firman Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan nyatakan. Amin. Kesehatan, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi ada pemulihan demi pemulihan. Kekasih Tuhan, apa sikap Nabi Yunus atas panggilan Allah untuk menyampaikan berita bagi umat Allah? Apa sikap saya dan saudara? Apa sikap jemaat Tuhan? Panggilan Tuhan untuk melayani, untuk menyampaikan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kamu adalah bangsa imamat, bangsa yang terpilih, dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Jadi saya dan saudara, mungkin hari ini kita dipanggil untuk menjadi pendeta. Kita tidak dipanggil untuk menjadi misionaris. Kita tidak dipanggil untuk menjadi gembala sidang. Tetapi hari ini Tuhan panggil kita untuk apa?
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, sehingga banyak orang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih Tuhan, apa sikap yang pertama yang kita pelajari dari Yunus? Yang pertama adalah Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dan akibat Yunus lari dari panggilan Tuhan, Tuhan mulai membawa Yunus ke tengah laut. Tiba-tiba kapal dihantam oleh gelombang dan hampir pecah. Dan apa yang terjadi? Yunus ternyata ketika ada masalah, dia pergi, dia sembunyi di buritan kapal, dia tertidur. Bisa membayangkan tidak, seorang nabi, juru bicara Allah, penyambung lidah Allah, lari dari pelayanannya untuk menyampaikan kabar baik. Dan apa yang terjadi? Yunus dilempar ke dalam laut dan dimakan oleh ikan yang besar. Saudara, kalau kita lari dari Tuhan hari ini, Tuhan tidak bawa kita ke laut dan masukkan ke dalam perut ikan yang besar. Tapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi ketika kita lari dari panggilan Tuhan. Mengapa Yunus menghindar? Mengapa Yunus menolak wahyu, menolak firman Tuhan, menolak pernyataan Tuhan? Karena di dalam diri Yunus ada dendam, ada iri hati. Dia benci dengan Asyur, dia benci dengan Niniwe, karena punya masa lalu yang begitu kelam, di mana Israel dijajah oleh Asyur, sehingga orang-orang Israel dimusnahkan. Dan Yunus punya pengalaman itu. Kadang-kadang kebencian, keirian itu menghancurkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yunus dia penuh iri hati, benci. Kitab Yohanes katakan benci itu sama dengan pembunuh. Kalau kita benci dengan seseorang, berarti kita sedang membunuh. Dia iri hati. Jadi Yunus punya dendam masalah, sehingga dia maunya Niniwe ini hancurkan Tuhan, hancurkan Tuhan. Dia tidak mau Niniwe ini dipulihkan. Kekasih Tuhan, ini dampak dari lari dari panggilan Tuhan, muncul kebencian. Tetapi ketika kita menerima panggilan Tuhan, ketika kita meresponi firman Tuhan yang datang pada kita, Tuhan tidak bicara langsung kepada kita, tetapi Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu, disitulah Tuhan bicara kita setiap hari, setiap malam. Semua isi firman Tuhan itu punya pesan ilahi. Untuk apa? Untuk kita melakukannya. Kadang-kadang ketika saya membaca kitab raja-raja itu bosan. Tetapi ada pembelajaran yang saya dapat. Ketika raja diangkat, lalu raja itu melakukan yang baik di mata Tuhan, Tuhan berkati dia. Tapi ketika raja yang diangkat oleh Tuhan, dia masih menyembah kepada berhala, dia masih melakukan hal yang jahat, maka Tuhan bertindak. Jadi ketika kita lari dari panggilan Tuhan, mungkin ada hal-hal yang lain terjadi dalam hidup kita. Apa panggilan Tuhan hari ini bagi kita? Banyak. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini di salah satu gereja, Pak Kepala Sidangnya katakan, terima kasih Pak, saya sebagai Gembala Sidang kadang-kadang mau lari dari panggilan. Begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan, dia ditemukan untuk dia tetap kepada panggilan Tuhan.
untuk dia tetap menerima wahyu dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan kasih setia Tuhan kepada orang-orang. Lalu hal yang kedua, apa makna dari panggilan Yunus? Pada ayat yang pertama, pasal pertama ayat 17, kita akan melihat Yunus menerima panggilan kembali. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar, ya, beli ikan, wah, bau habisnya luar biasa, masih pakai masker. Itu baru di pasar ikan. Apalagi ini di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, yang tidak ada AC, tidak ada TV, tidak bisa nonton bola Milan, tidak bisa main PS4, tidak bisa minum kopi. Dalam perut ikan, dalam gurita, bau amis. Tetapi di sini ada sebuah momen di mana pada pasal yang kedua, di situ apa? Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Jadi ketika Yunus dibawa oleh Tuhan atas penentuan Tuhan masuk ke dalam perut ikan, di sana Yunus mulai ingat kepada Tuhan. Yunus mulai menyadarkan bahwa panggilan Tuhan untuk dia menyampaikan kabar baik harus diresponi. Sehingga pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10, doa-doa Yunus dinaikkan. Katanya, dalam kesukaran aku berseru kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menghadapi kesukaran, jangan dibawa tidur. Yunus dia pergi ke buritan kapal dan tidur. Kalau banyak tidur kepala pusing, dan semakin emosi tingkat tinggi. Saya pernah mengalami ini. Dulu ya, masih muda, pasangan masih muda, ketika uang di dompet sudah tidak ada, gaji belum keluar, perut lapar, ya, tunggakan belum dibayar, wah, dibawa tidur. Bangun tidur, kepala pusing, rasanya emosi. Seharusnya ketika ada masalah, kita berseru berdoa kepada Tuhan. Amin. Ketika saya bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kelemahan otot saya, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 3, saya duduk di meja belajar saya. Saya sampai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, silahkan. Kalau Tuhan tidak mau saya melayani, tidak apa-apa, saya istirahat di rumah saja. Saya duduk di rumah saja, saya tidak usah pergi kemana-mana. Tapi kalau Tuhan mau saya melayani, Tuhan tolong sembuhkan kaki saya, pulihkan saya Tuhan. Karena saya mau memberitakan perbuatan yang besar. Saya ingin menyaksikan kepada dunia bagaimana Tuhan mengangkat, memulihkan kehidupan saya yang lama menjadi kehidupan yang baru. Bagaimana ketika saya menghadapi tantangan, bagaimana ketika saya menghadapi proses dalam hidup untuk menjadi seorang hamba Tuhan, tidak mudah. Itu yang mau saya sampaikan kepada dunia, sehingga orang semakin percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan nyatakan itu. Jadi proses Allah di dalam memanggil Yunus, mulai dari angkutan badan, lalu masuk ke dalam perut ikan yang besar. Dan Nabi Yunus mengalami bahwa dia tidak mungkin melarikan diri dari panggilannya sebagai seorang nabi. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya. Percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, makna panggilan Yunus adalah kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Di dalam Yunus pasal yang keempat, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal
karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Allah punya kuasa yang tidak dibatasi oleh apapun. Ketika kita hidup menerima panggilan Tuhan. Amin. Sesulit apapun hidup, mahasiswa-mahasiswi STT untuk menjadi hamba Tuhan tidak mudah. Banyak tantangan, harus kuat. Kadang-kadang tantangan dari diri, dari dalam. Kadang-kadang juga tantangan dari luar. Ketika Allah memanggil hambanya, ketika Allah mengutus hambanya, maka Allah tidak pernah gagal. Amin. Ketika Tuhan mengutus Pak Gembala sidang di tempat ini, saya percaya Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah gagal untuk mencatatkan kehendaknya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yang menarik di kitab Yunus, beberapa kali atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar. Atas penentuan Tuhan, maka Yunus dimuntahkan dari ikan. Atas penentuan Tuhan, ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat seseorang, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkannya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Amin. Kalian menjanji Tuhan bahwa saya akan menjadi orang-orang yang menerima panggilan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, karena Tuhan aktif untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan tidak hanya hadir masa kini, tetapi Tuhan juga sudah hadir di masa lalu, dan Tuhan sedang juga ada di masa depan. Saya dan saudara, apa implikasi makna dari panggilan Yunus? Yang pertama, kedaulatan Allah yang penuh anugerah. Untuk apa? Untuk membawa keselamatan kepada manusia pilihannya. Allah punya kedaulatan untuk menyelamatkan setiap suku bangsa. Dia tidak hanya menyelamatkan orang Dayak, orang Batak, tetapi dia juga menyelamatkan orang Korea, orang Jepang. Dan yang kedua, anugerahnya adalah untuk menyadarkan kita kembali. Mari kita memandang hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Kadang-kadang dari sisi manusia mungkin kita kecewa. Sebagai hamba Tuhan, sudah belasan tahun saya melayani Tuhan. Ada hal-hal yang belum tercapai sampai hari ini. Tapi bagaimana saya mengubah pandangan itu dari perspektif yang lain. Mungkin Tuhan tidak memberi kita di bagian ini, tapi Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik di bagian yang lain. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita punya cara pandang yang berbeda terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Allah yang penuh dengan anugerah itu memberi kesempatan untuk kita kembali kepada panggilannya dan belajar untuk mengetahui kehendak Allah meskipun terasa sulit. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang kita merasa kita ditinggalkan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita lemah, kalau kita menyendiri, it's okay, this is my life. Tetapi jangan biarkan kita terlena, jangan biarkan kita terpuruk. Menjadi orang Kristen kita harus kuat, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kita tidak boleh menyerah oleh keadaan. Kita tidak boleh menyerah dengan tantangan-tantangan. Yunus bangkit lagi, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Semua orang Nineve bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak hanya raja, tidak hanya rakyatnya, bahkan semua binatang-binatang juga diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Inilah kuasa Tuhan yang tidak terbatas.
Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian sebagai respon firman Tuhan, makna dari panggilan Yunus. Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Dengan sikap doa kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Jemalah bagai awas murni. Tuhan, kuserahkan hidupku. Tuhan, kuserahkan hidupku. Semua ku berikan bagimu. Semua ku berikan padamu. Amin. Kuduskan rindah, kuduskan aku, agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarkan musik mengalunkan pujian ini dengan bunyi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita naikkan seruan kita kepada Tuhan. Mari kita deklarasikan, Tuhan, ini aku. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sesulit apapun tantangan yang sedang aku hadapi, tetapi hari ini aku mau belajar, aku mau bangkit, aku mau melayani Tuhan. Karena itulah tujuan hidupku, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga banyak orang akan diselamatkan melalui pelayananku. Naikkan doa kita kepada Tuhan. Mungkin di dalam melayani Tuhan ada tantangan-tantangan yang berat yang harus kita hadapi. Mungkin di dalam melayani Tuhan ada salib yang harus kita pikul. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan, firman Tuhan yang datang, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, maka kita bisa melihat hidup ini dari kacamata Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Nya bagi orang-orang pilihan-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami malam ini, kami terbuka untuk Tuhan lawan, untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan ubah hati kami. Mungkin selama ini kami mengandalkan kekuatan kami, mungkin selama ini kami mengandalkan kepintaran kami, mungkin selama ini kami mengandalkan apa yang kami miliki. Tetapi hari ini, malam ini, kami mau meletakkan semuanya di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga kami akan melihat dan memperoleh kemenangan demi kemenangan, menang atas tantangan, menang atas semua persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Urapi kami, berkati kami, tuntun dan pelihara hidup kami. Apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami melakukannya dengan setia, dengan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah.